Menjadi Katolik, menghormati manusia. Halo, jumpa lagi bersama dengan saya Yudita dalam podcast Teras Pangkalan. Nah, hari ini saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh salah satu Romo. Romo ini juga termasuk setia ya kepada umatnya ya. Saya bersama dengan Romo Joko Lolono. Halo Yudita. Iya, Romo sehat? Sehat. Iya. Gimana kabarnya Romo? Baik, luar biasa. Iya. Romo, terima kasih karena Romo sudah berkenan bersama dengan kita. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Romo. Kita ngobrol santai aja. Kita mau membicarakan terkait dengan ajaran sosial gereja. Nah, ini mungkin nanti akan erat dengan dinamika kehidupan kita. Apalagi dalam era zaman sekarang ini kan cukup banyak hal-hal yang mendistraksi ya Romo ya. Kayak misalkan media sosial, sampai nanti ranahnya bisa sampai manusia itu ketergantungan dengan AI. Nah, itu nanti bagaimana sih kita bisa menyikapi itu sehingga ajaran-ajaran gereja itu tidak hanya semata-mata kita menuruti apa yang ada dalam dunia internet, tapi juga itu bermakna ya bagi kita sendiri. Gitu Romo. Nah, Romo tadi kan udah di-spill dikit nih di awal ya. Kita menjadi Katolik menghormati manusia. Kita akan membahas terkait dengan ajaran sosial gereja. Kita juga akan melihat bagaimana martabat manusia itu ada ketika kita bertindak, ketika kita berproses dalam kehidupan kita. Romo, sebelum kita masuk ke yang paling ini ya, pembicaraan yang cukup dalam dan mungkin nanti berapa SKS nih Mo? Wah, ini panjang sekali nanti. Ya. Kita mungkin banyak ya orang awam di luar sana yang masih merasakan mungkin hidup menggereja itu paling hanya soal aku ikut misa, paling enggak aku ke gereja sekali di hari Minggu, atau mungkin aku hanya ikut persembahan, rosario, pelayanan dan sebagainya. Padahal kan kita hidup menggereja itu kan tidak hanya sebatas itu ya, kita pun juga punya ajaran Katolik, bagaimana kita hidup di tengah masyarakat. Nah, mungkin itu bisa kita kenal yang namanya ajaran sosial gereja Katolik. Nah, ini Romo, mungkin banyak yang belum tahu nih. Baik, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, teman-teman muda, terima kasih kesempatan ini luar biasa. Kita menyambut bulan Agustus, bulan ajaran sosial gereja, yang harapannya menjadi kesempatan bagi kita umat Katolik untuk mengenal lebih dalam bagaimana gereja terlibat dalam hidup bermasyarakat, juga dalam tindakannya, tetapi lebih juga karena kita sebuah institusi agama, panduan-panduan moral yang bisa diikuti baik oleh orang Katolik maupun oleh orang di luar kekatolikan. Saya memberi gambaran tentang agama di tahun 2004. KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, mengeluarkan sebuah nota pastoral ajakan kepada seluruh umat Katolik di Indonesia, namanya menggambarkan tentang bagaimana gereja harus bergerak dalam pastoralnya, kecuali di altar, tapi juga di pasar. Artinya apa? Di ruang-ruang di mana kita bersama dengan umat Katolik, tapi juga di ruang-ruang di mana kita bersama dengan umat Katolik dan masyarakat di luar sana. Maka peran gereja tidak hanya seperti yang kamu katakan tadi, hanya dalam ruang-ruang ibadah, tetapi juga peran sosial di tengah masyarakat. Mari kita memulai pembicaraan mengenai ajaran sosial gereja ini dari sejarahnya dulu. Kalian tahu abad ke-19 itu sangat terkenal dengan begitu banyak perkembangan. Salah satunya adalah revolusi industri. Dahulu dengan revolusi Perancis, lalu revolusi industri yang melahirkan apa yang disebut sebagai masyarakat industri. Kalau ada industri, salah satu yang terjadi adalah adanya buruh. Ini kalau nanti SKS lebih panjang, sebenarnya kita bisa ngomongin tentang Karl Marx, tentang Max Weber, bagaimana masyarakat buruh itu selalu ada dalam posisi yang rendah dan daya tawarnya minim. Oleh karenanya perlu ada kekuatan yang besar yang menyuarakan suara mereka. Situasi pada waktu itu misalkan anak-anak suruh bekerja,
jam kerja sampai dengan melampaui 8 jam, bahkan 16 jam. Lalu juga urusan dengan mereka yang hamil tidak boleh mendapatkan cuti hamil. Lalu bagaimana dengan penggajian dan sebagainya. Bagaimana dengan yang sekarang kita sebut sebagai serikat buruh. Jadi orang-orang ini dalam keadaan tidak punya bargaining power, tidak punya kemampuan daya tawar, sehingga hidup mereka itu di bawah pressure apa yang disebut sebagai kapitalisme. Orang-orang yang punya modal pengen menguasai yang banyak dan akhirnya dianggap tidak penting. Nah, gereja menyuarakan dalam ensiklik namanya Rerum Novarum tahun 1891 itu mengatakan bahwa kita berjuang untuk menentukan ada hal baru yang perlu kita lihat lagi. Situasi masyarakat baru ini, masyarakat dengan buruh ini mendorong kita untuk berpikir sesuatu. Ya, salah satunya adalah memikirkan tentang prinsip-prinsip yang nantinya berkembang dalam waktu, karena ajaran sosial gereja ini bertumbuh dalam begitu banyak nanti menanggapi tentang alam, tentang persaudaraan, tentang juga hidup bersama, bahkan yang terakhir Magnificat Humanitas itu berbicara tentang artificial intelligence. Jadi dari tahun itu sampai dengan tahun sekarang masih ada sekian banyak proses kita mencoba menanggapi situasi zaman. Nah, bagaimana prinsip-prinsip utama yang diangkat di sana? Paling tidak saya menyebutkan ada 4 prinsip utama dalam hidup bersama kita masyarakat kita. Yang pertama disebut adalah bagaimana kita terlibat dalam upaya untuk mempertahankan martabat manusia. Martabat manusia itu apa? Bukan yang telur, bukan yang ini. Beda ya, itu nanti lapar. Tetapi martabat manusia itu berbicara tentang manusia yang dihargai sebagai manusia. Tidak sebagai orang-orang yang tadi, kalau dalam keadaan buruh tadi, orang-orang yang hanya dipekerjakan untuk kepentingan sang kapitalis. Orang-orang yang memiliki kepentingan ekonomi. Mereka juga bukan hanya budak yang diminta untuk memenuhi kebutuhan kapitalis, tapi mereka adalah manusia, mitra sejajar. Orang-orang yang dihormati sebagai orang-orang sejajar. Mungkin kalau ngomongin Indonesia hari ini, menarik kali ya, ngomongin bagaimana masyarakat kita seringkali lupa memberi peran bahwa manusia harus bahasanya itu diperdayakan, dimampukan, bukan hanya diberi. Ini kalau bahasa umum itu jangan diberi ikan, tapi berilah kail. Berilah mereka sarana supaya mereka bisa hidup. Bukan makan, bukan langsung uang, tetapi bagaimana mereka bisa mengupayakan kehidupan untuk hidup mereka. Ketika mereka berdaya, akhirnya mereka bisa mengupayakan hidup mereka sendiri. Itulah martabat manusia. Manusia terhormat adalah manusia yang bisa mengupayakan bagi hidupnya sendiri. Itu satu. Yang kedua namanya adalah kita punya kata solidaritas. Solidaritas itu muncul ketika kita ada dalam hidup bersama kayak gini. Ada yang kurang, kita membantu. Kemampuan untuk peduli kepada yang lain. Tidak semuanya itu dasarnya adalah yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Apa artinya? Yang kaya ini harus memikirkan bagaimana kesenjangan ini bisa dihadapi. Bagaimana ada yang namanya CSR sekarang. Corporate Social Responsibility. Jadi tanggung jawab sosial dari setiap perusahaan. Itu kan perusahaan-perusahaan sekarang harus memiliki yang namanya CSR. Karena apa? Mereka mendapatkan untung, tapi untung mereka harus berguna untuk masyarakat sebagian. Entah dengan membangun jalan, entah dengan membangun gerakan sosial, entah dengan membangun olahraga. Itu kan cara-cara kita untuk memberi solidaritas kepada orang-orang yang lebih rendah. Kalau tidak demikian, yang terjadi adalah bahwa masyarakat kita hanya akan ditentukan oleh seberapa kaya seseorang. Tapi kan kehidupan bersama menjadi lebih hebat ketika yang berdaya itu nggak cuma 1-2, tapi hidup ya gitu. Iya sih, betul. Itu poin kedua, baru 2 ya. Masih ada yang lain. Yang lain namanya adalah subsidiaritas. Subsidiaritas itu menggambarkan kepada kita bahwa apa yang bisa dilakukan oleh kelompok yang lebih rendah, jangan dilakukan oleh kelompok yang lebih tinggi. Apa artinya? Kayak perusahaan itu sebenarnya nggak boleh ada perusahaan yang memiliki usaha dari membuat tepung
mengimpor tepung, membuat mie, sampai kepada menjual mie instan misalkan. Itu kan sekarang model-model kayak gitu kan Ya, ada kan langsung semuanya jadi semuanya diborong. terkumpul dalam satu perusahaan. Ya. Harusnya itu dibuat supaya terjadilah proses di mana padat karya. Dari proses produksi, dari mengimpor, membuat mie sampai pada akhirnya nanti pembuatan mie instan sampai penjualannya itu melibatkan banyak orang sehingga banyak orang mendapatkan kehidupan. Kalau bahasa umum itu kayak talang gitu ya, talang air itu ya. Jadi semua dapat gitu loh, mendapatkan ini. Bukan semuanya kok mengumpul gitu di ya, satu Pak, ya. tempat. Itu sesuatu yang nggak masuk akal. Yang terakhir, boleh nggak kritik sosial agak kejek? Aduh, yang di belakang senyum-senyum itu. Yang terakhir itu namanya ada, masih banyak sebenarnya, tapi saya hanya menyebut 4. Yang namanya adalah preferential option for the poor. Preferential itu adalah pilihan dasar. Jadi gambarannya adalah, kalau kita jadi seorang pemimpin, kalau kita jadi masyarakat yang maju, jangan sampai, kalau kayak ini gambarannya ini, kamu tahu nggak, rantai motor atau itu, bagian mana yang harus dikuatkan supaya rantai itu kuat? Waduh. Bagian yang harus dikuatkan adalah bagian sambungan. Sambungan itu adalah bagian yang paling rentan untuk lepas. Maka bagian itu harus dikuatkan, bagaimana diperhatikan supaya bagian itu tidak lepas. Demikian juga dengan kehidupan masyarakat kita. Masyarakat kita itu yang normal-normal, yang bagus-bagus, ya biarlah mereka sudah jalan. Mereka sudah bisa hidup sendiri. Sementara yang miskin, ini harus diupayakan. Yang perlu supaya kita tidak lali meninggalkan mereka yang ada dalam keadaan miskin. Kalau dalam bahasa gaul yang mungkin pernah gaul pada zamannya ya, no one left behind. Tak ada seorang pun yang boleh ditinggalkan. Itu gambaran upaya gereja untuk menawarkan pola pikir baru di tengah masyarakat yang kapitalis, di tengah orang-orang yang serakah, di tengah kemungkinan bahwa kekayaan bangsa ini dan dunia ini dimiliki hanya oleh segelintir orang. Itu kan yang dikatakan sebagai segitiga ekonomi. Jadi kekayaan yang banyak itu hanya dimiliki oleh sedikit orang, tapi yang miskin ini yang di bawah banyak sekali. Itu situasi yang sebenarnya ditawarkan oleh gereja supaya gereja bisa menjadi suara di tengah masyarakat. Masyarakat kita itu membutuhkan suara-suara yang dalam bahasa Katolik disebut suara kenabian. Ketika mereka melenceng, kita mengingatkan. Ketika mereka ada dalam situasi yang salah, kita membenarkan. Harapannya gereja sendiri melakukannya dan kemudian bisa menjadi warta untuk dunia ini. Masih ada yang namanya idealisme yang harus dikejar. Itulah suara moral. Berarti juga berhubungan dengan tadi yang martabat manusia itu ya, Mo ya. Bagaimana kita bisa memanusiakan manusia itu tadi. Romo, di tengah dunia yang cukup mungkin sangat maju sekarang ya, dalam tanda kutip teknologi sekarang ini kan berkembangnya cukup kita nggak bisa mencegah itu untuk berkembang lah. Nah, kira-kira nih ajaran sosial gereja yang tadi Romo sampaikan itu sebenarnya masih relevan nggak sih dengan kehidupan kita sekarang? Oke, terima kasih. Menurut saya ini menarik sekali. Mari kita lihat nanti dalam sesi kedua. Oke. Menjadi Katolik, menghormati manusia. Halo, berjumpa lagi bersama saya Yudita dan Romo Joko. Iya, ini tadi kita udah ngobrol ya Romo ya sebelumnya ya. Nah, kita mau lanjut lagi nih Romo, membahas terkait dengan ajaran sosial gereja ya Romo ya. Apakah masih relevan dengan kehidupan sekarang? Ya, jawabannya kita melanjutkan yang tadi ya. Jawabannya pasti masih relevan, tetapi juga dalam arti tentu permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi akhirnya berlalu. Penghargaan kepada buruh dan sebagainya memang masih terus diperjuangkan, tetapi tidak semendesak zaman itu di awal-awal revolusi industri. Sekarang permasalahannya berubah, dari waktu ke waktu permasalahannya berubah.
Ada permasalahan dengan alam ciptaan, ada permasalahan dengan persaudaraan. Dan yang terakhir, dalam dokumennya Paus Leo ke-14 yang dikeluarkan bulan Mei yang lalu, disebut sebagai Magnifica Humanitas, yaitu tentang menghargai martabat manusia di hadapan kecerdasan buatan. Pertanyaan besarnya adalah, kita itu ada dalam persimpangan hari ini. Apakah kita mau membangun menara Babel yang baru, sebuah tempat penghormatan tentang keindahan, kehebatan luar biasanya AI, ataukah kita tetap menciptakan dunia, ini kan harapannya kan, yang menjadi tempat di mana Tuhan dan manusia berjumpa. Karena AI itu bisa membuat manusia tidak berarti sama sekali. Lengkap nggak? Iya. Dengan berbagai macam halnya. Nanti kita bicara soal itu. Mari kita bicara lebih dalam dulu tentang 3 dokumen terakhir yang boleh disebut sebagai gambaran mengenai dokumen mengenai ajaran sosial ini. Yang satu adalah namanya Laudato Si, dikeluarkan tahun 2015 oleh Paus Fransiskus, yaitu tentang perawatan bumi rumah kita bersama. Sebuah ajakan untuk menyadari kembali betapa bumi ini kita tuh merampok, mengambil begitu banyak dari bumi, dan kita lupa untuk memberi penghargaan atau menjaga alam ciptaan ini menjadi tempat yang menjadi milik bersama. Situasinya menunjukkan kepada kita bahwa seakan-akan kita itu tidak terlibat dalam berbagai macam hal yang harusnya menjadi tanggung jawab kita. Kalau boleh dikatakan dunia sekarang dengan pola berpikir yang praktis. Nanti saya menyebutnya bisa berbagai macam hal, tapi misalkan dosa-dosa tentang dosa loh ini namanya, kepraktisan, memuja kepraktisan itu membuat kita lupa tentang bagaimana dalam banyak hal kita itu terlibat dalam misalkan mengotori alam ciptaan, misalkan lalu menciptakan penggundulan hutan. Penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan, misalkan cuman pergi dekat aja sekarang nggak pakai kaki tapi pakai motor, itu sebenarnya kan Anda kadang-kadang mengkritik negara dengan mengatakan kenapa bumi disedot segalanya banyak, tapi Anda sendiri tidak men-save ide-ide tentang itu. Bagaimana kita kalau sekarang ada ajakan untuk mari kalau kita itu sudah begitu banyak mengambil dari alam, kapan toh kamu itu berkontribusi? Salah satu ajakannya tentang menanam. Misalkan, itu kan ajakan untuk menciptakan bumi ini sebagai rumah kita bersama. Kata bumi rumah kita bersama sebenarnya adalah pilihan yang indah sekali. Dari Paus Fransiskus, mengikuti Fransiskus Asisi teladannya, beliau mau mengajak bahwa bumi ini, kita itu saudara-saudari di bawah bumi yang sama. Yang sering kali kita itu, dan yang salah satu yang bagus menarik bagi saya adalah yang sering kali menjadi korban dari perusakan alam yang dilakukan lebih banyak oleh orang kaya tadi, yang di atas tadi, adalah orang-orang yang miskin ini. Contoh, orang kaya kalau banjir bisa pergi ke hotel. Betul. Orang miskin bagaimana mereka bisa mengakses kehidupan? Contoh lain lagi, kalau orang kaya, kalau air itu sampai di hutan tertentu, hutannya dirusak, yang rusak orang pengusaha kaya, koruptor yang mendapatkan keuntungan, sementara orang-orang miskin harus mengambil air dari tempat yang begitu jauh atau bahkan tidak mendapatkan akses kepada air. Jadi kita lupa bahwa kita itu terlibat dalam upaya untuk menghancurkan. Yang sering kali dalam gambaran Paus Fransiskus itu adalah, yang sering kali terjadi adalah sikap cuek. Merasa kenikmatan yang kita miliki ini tidak bawa korban sama sekali. Jadi hasil kekayaan ini dipisahkan dari kehancuran yang kamu buat. Kamu itu kayak tutup mata terhadap situasi ini. Itulah dosa ekologis. Maka butuh pertobatan ekologis. Pertobatan ekologis. Mulai berpikir lebih panjang lagi, melihat lagi bagaimana berteman dengan alam, kembali kepada ini, meninggalkan semangat praktis. Sekarang itu saya kadang-kadang, saya di paroki ini kan awal-awal saya di sini, saya minta mereka beli lepek gitu loh. Zaman dulu mereka menggunakan kotak, setiap kali rapat pakai snack kotak itu. Itu kan kotaknya saja sudah sampah. Betul. Dan padahal sampah baru itu satu dibeli. ya. Nah, itu kan sikap praktis macam itu seringkali
praktis pragmatis macam itu seringkali terjadi. Yang sekarang masih terjadi ya menurut saya adalah penggunaan gelas. Dulu kita pakai gelas gelas itu kan biasa ya. Saya terakhir panitia Natal tahun lalu saya minta untuk beli gelas plastik. Sekarang orang-orang masih suka menggunakan gelas kertas. Itu kan sebenarnya di baliknya juga terdapat unsur plastik yang tidak mungkin mudah terurai. Nah, itu yang seringkali harus kita, termasuk juga sekarang ya masih sulit karena kita sangat terikat dengan itu. Tapi beberapa teman sekarang sudah dengan senang gembira kemana-mana membawa tumbler besar. Iya. Itu untuk menunjukkan bahwa mereka ingin terlibat dalam pertobatan ekologis. Mulai dari mana? Alam ini disembuhkan. Mulai dari dirimu, mulai dari diriku, dari sikap praktis yang kita buat setiap hari. Itu Laudato Si. Nah, sekitar 9 tahun setelah Laudato Si itu muncul Laudato Deum tahun 2024 atau 25 saya lupa. Itu karena Paus Fransiskus itu sudah kok nggak berubah-ubah tuh orang-orang ini. Mengubah ekologis itu sangat sulit. Dan saya berharap di paroki ini saya mencoba memulai ada pojok ekologis, Laudato Si, saya mencoba menggemburkan tanah di depan gereja itu. Harapan saya rumah ini jadi menjadi tempat di mana orang belajar bahwa alam ini butuh dirawat. Kita itu bertuhan, tapi juga kita itu terlibat dalam merawat ciptaan Tuhan. Bukan hanya menikmati loh ya, tapi merawat ciptaan Tuhan. Oke, kalau Yudit katanya merawat ciptaan Tuhan yang itu. Pacarnya Yudit. Oke, lalu poin yang kedua adalah yang disebut sebagai Fratelli Tutti. Fratelli Tutti saudara-saudari sekalian. Itu dikeluarkan tahun 2020. Tahun 2020 di bulan Oktober. Itu situasinya adalah COVID-19. Dan itu menggambarkan kepada kita tentang situasi di mana kita itu seringkali kan merasa bahwa hidup kita itu terpisah dari orang lain. Nah, sementara Paus mengatakan rupanya situasi COVID ini menandakan kepada kita bahwa sebenarnya kita itu ada dalam sebuah kapal yang sama. Bahasa dia sama-sama rentan. Sama-sama sangat mungkin untuk jatuh. Maka oleh karenanya mari kita rawat persaudaraan ini. Nah, persaudaraan ini bagaimana dirawat? Beliau menggunakan dua kata yang bagus sekali. Dimanapun kamu nanti berada, kalian kita semua berada, baik dalam konteks gereja Katolik maupun di tengah masyarakat, mari kita membangun dua hal. Yang satu namanya adalah budaya perjumpaan. Semakin banyak kamu punya teman, itu semakin baik. Orang-orang yang sekarang terjadi adalah orang-orang itu temannya cuma HP-nya sendiri. Ya, betul. Ya, apalagi ya hidupnya itu kayak terkungkung dalam dunia yang sempit. Apalagi mereka-mereka yang hidup di apartemen. Pagi kerja, pulang apartemen. Pagi kerja, pulang apartemen. Di mana dia punya ruang untuk berbagi dengan orang lain. Tidak tahu bagaimana, saya tuh berkali-kali mengatakan dalam misa di tempat ini, kata-kata salah satu seni hidup orang Katolik itu adalah dengan memberi, kamu menerima. Nggak tahu bagaimana nikmatnya memberi, berbagi. Dan saya sering mengatakannya dengan kata-kata betapa enaknya, betapa bersyukurnya kalau hidup kita itu disyukuri oleh orang lain. Karena kalau tidak disyukuri, disyukurke. Mari kita semoga hidupmu disyukuri oleh orang lain. Nah, satu namanya adalah budaya perjumpaan. Punya banyak teman itu bagus. Yang kedua disebut sebagai mari kita menjadi jembatan persaudaraan. Kalau memang ada saya punya teman, bawalah rombongan temanmu berteman dengan temannya Yudit. Sehingga semakin banyak orang terhubung satu dengan yang lain. Kalau dalam bahasanya salah satu sosiolog namanya Emile Durkheim disebut sebagai cross culture affiliation. Jadi kalau bisa kamu itu jadi kamu Katolik, tapi kamu juga seorang pencinta binatang, tapi kamu juga adalah warga kampung. Mungkin secara agama tidak sama dengan Pak Indro yang seorang Muslim, tetapi kamu adalah sama-sama warga kampung. Nah itu kan sehingga nanti mungkin tidak sama dengan Pak Bejo yang bukan warga kampungmu dan bukan Katolik, tapi kan kalian sama-sama pencinta misalkan kucing lah. Itu kan artinya dengan cara demikian kita itu kayak masyarakat kita itu kayak enaman ya. Tahu kan? Akhirnya terikat satu dengan yang lain. Kotak-kotak tapi akhirnya jadi tidak mudah tercerai-berai. Bersatu kita runtuh, bercerai kita runtuh.
Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, yang tadi kamu coba angkat beberapa kali, nah itu adalah tentang bagaimana hubungan kita dengan artificial intelligence. Paus mengingatkan kepada kita bahwa artificial intelligence, kecerdasan buatan ini pada waktunya bisa menghancurkan kemanusiaan. Kenapa bisa dikatakan demikian? Beliau mengatakan Magnifica Humanitas itu artinya keagungan kemanusiaan. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan dengan keagungannya saat ini sedang ada dalam tantangan besar di persimpangan antara menjadi orang-orang yang menciptakan Menara Babel, tadi saya sudah menyebutkan, atau yang mereka yang ingin menciptakan dunia di mana manusia dan Tuhan bersatu, berkumpul dan bisa tetap aman. Bagaimana itu situasinya? Misalkan diingatkan ya, lama-lama AI ini akan menggantikan peran manusia. Lalu manusia nggak akan begitu banyak pekerjaan akan hilang. Ya. Dan dengan demikian akan ada banyak orang yang bahwa ini akan semakin rentan. Ya kan? Ya, artificial intelligence juga membuat manusia ini kehilangan potensi-potensi besar dalam hidupnya. For example, contohnya adalah sekarang ini saja salah satu kecenderungan yang saya temukan di dalam konteks mahasiswa-mahasiswi yang saya ajar, itu hafalan tentang sejarah itu menjadi sangat minim karena mereka sangat tergantung kepada gadget. Ingatan mereka akan tahun-tahun penting, peristiwa-peristiwa penting itu hilang. Itu juga yang disebut sebagai dengan brain rot. Yaitu bagaimana otak manusia karena melihat scroll kecil-kecil itu, otaknya semakin minim, kemampuannya yang harusnya di sini hanya sampai di sini. Dan lama-lama mau tidak mau akan ketemu kenyataan bahwa orang-orang di masa depan kalau sangat dihancurkan oleh AI ini, nangkap nggak? Ini berarti kan penjajahan gaya baru. Iya, betul. Diperbodoh secara tidak langsung ya, Mo ya. Itu kita akan sampai kepada situasi di mana kita tidak mampu mengontrol kehidupan kita sendiri. Betul. Itu poin ini. Poin terakhirnya adalah mengingatkan kepada kita bahwa kita itu adalah sebagai manusia harus berani untuk menjadi pengontrol dari situasi kecerdasan buatan ini. Harus ada moralitas di sana. Tidak boleh segala sesuatu ditentukan oleh AI. AI ini bisa melampaui kita. Tetapi AI juga, di belakang AI itu kan ada manusia. Iya, manusianya itu harus berpikir tentang ini. Sekarang ngomongin aja lah bagaimana bentuk-bentuk pinjol, judol, atau bentuk-bentuk scammer, atau bentuk-bentuk penipuan. Dalam sekarang orang bisa saja ngomongin anaknya seperti ini dalam situasi gambar-gambar yang seperti itu. Nah, itu kan bentuk-bentuk di mana tidak ada moralitas di balik artificial intelligence ini. Martabat manusia harus dipertahankan. Sedikit beda dengan zamannya tadi, revolusi industri, sekarang situasinya berubah. Tetapi tetap saja masyarakat kita membutuhkan panduan moral. Thank you. Oke, mantap, terima kasih Romo. Ya ini kayaknya lebih dari 3 SKS ya Romo ya. Sebenarnya ini masih panjang mungkin ya kalau mau kita jabarkan satu-satu. Menarik sih Mo, Bari memang penting ya sekiranya ya umat itu juga tahu ya, mungkin nggak hanya tahu fungsi dari manfaat, mungkin kita punya AI yang sekarang terbaru tuh enak sih, mungkin bisa memudahkan kita, tapi kita juga perlu melihat ya dampaknya ke depan seperti apa. Oke, Romo, kita break dulu. Iya, kita break dulu, tapi jangan kemana-mana. Setelah ini kita juga akan kembali lagi untuk melanjutkan segmen selanjutnya. Sampai jumpa. Menjadi Katolik, menghormati manusia. Oke. Hai, kembali lagi bersama dengan saya Yudit dan Romo Joko. Iya,
Makasih Romo, masih setia ya bersama kita di segmen yang ketiga. Dan Sobat Pangkalan di rumah juga jangan ini ya, di skip ya. Kita masih lanjut sampai nanti ada spill dikit ya. Kita nanti ada segmen spesial. Oke Romo, kita lanjut pembahasan kita. Mungkin dengan suasana yang berbeda, Sobat Pangkalan kalau memperhatikan. Romo, tadi kan kita udah berbicara sedikit ya terkait dengan sejarah, terus juga apakah dokumen-dokumen gereja tadi juga sudah masih relevan dengan dinamika kehidupan sekarang, terus juga dampak dari AI itu sendiri bagaimana. Nah, Romo mungkin yang terakhir kali ya untuk pembahasan ini, boleh dong mungkin apa ya sekiranya pesan gereja untuk umat Katolik di masa situasi seperti sekarang ini. Oke, terima kasih Judith. Teman kan tadi pertanyaannya beda ya. Tadi mau fokus kepada orang muda. Mari kita bicara tentang bagaimana orang muda bisa terlibat di dalam upaya memperjuangkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Menurut saya kita mulai dari pertanyaan yang lebih besar ke belakang sedikit. Sekarang ini permasalahan yang lebih besar adalah mari kita menyadari bahwa kita manusia zaman ini tidak mewarisi dunia seindah pada waktunya. Misalkan tentang alam, misalkan tentang persaudaraan, misalkan tentang bagaimana kita hidup dalam zaman orang bisa sangat terinteraksi dengan yang lain karena memang hidupnya harus membutuhkan itu. Misalkan kalau kamu beli makanan ya kamu harus datang ke warung makan, ketemu dengan orangnya, ngobrol, bisa membicarakan anaknya, bisa membicarakan utang, bisa ngomongin ini. Sementara sekarang semuanya selesai dengan HP. Bahkan kamu tidak perlu ketemu dengan orang yang tukang ojeknya. Karena kamu letakkan di depan rumah, selesai. Relasi sosial kita semakin rentan. Orang-orang zaman sekarang memiliki salah satu penelitian menunjukkan beberapa hal yang menjadi ketakutan. Apakah di masa depan anak muda ini masih bisa dapat pekerjaan? Itu rentan sekali. Apakah mereka masih akan punya rumah? Apakah dengan alam yang semakin rusak ini, orang akan hidup nyaman tanpa AC misalkan? AC itu kan sebuah kebutuhan baru. Dan bahkan karena kamu membiasakan dengan AC, lama-lama hidup dengan nyaman tanpa AC pun kamu rasakan itu sebagai sesuatu yang tidak nyaman. Beda lah. Nah, situasi yang membuat saya, menurut saya ini situasi yang tidak menyenangkan. Apakah dengan alam yang semakin rusak seperti ini, kita akan sehat? Makanan yang kita makan berasal dari mana? Bukankah kalau mengatakan misalkan ayam broiler, itu kan isinya suntik-suntikan, zat kimia. Bagaimana itu semua mempengaruhi cara kita berada. Juga bagaimana orang sekarang takut bertemu dengan orang lain. Sekarang orang-orang yang disebut sebagai introvert itu semakin banyak. Apalagi pasca COVID-19. Orang-orang yang tidak bisa ngomong dengan orang lain. Koar-koar di media sosial bisa, tapi ngomong dengan orang lain tidak gitu bisa. Diem ya, itu apa namanya? Ya, situasinya menjadi lebih rentan untuk orang-orang zaman ini. Maka kita memikirkan bagaimana menghormati manusia. Capailah, bahasa saya itu, capailah potensi-potensi sebagai manusia yang sewajarnya. Juga tadi loh, pemikiran-pemikiran, jangan semua terkait pada AI. Enggak apa-apa. No. Ini teman saya. Sini. Nah, udah. Bruno. Nah, mau kita bicara tentang apa lagi? Kita mau bicara tentang bagaimana kamu mencari martabat manusia yang terbaik. Bagaimana kamu memikirkan kembali peran sosialmu di tengah masyarakat. Jangan cuma berpikir tentang diri sendiri. Ingat juga bahwa kalau kamu punya peran sosial, orang lain juga punya peran sosial kepadamu. Bagaimana kamu, kalau dalam bahasa orang dulu itu, kalau kamu nggak punya teman, emangnya mati mau ngubur dirinya sendiri. Misalkan gitu kan. Bagaimana kita berpikir tentang kita nggak mungkin hidup dengan kesendirian. Kita perlu terlibat dalam hidup bersama di tengah masyarakat. Oleh karenanya untuk orang muda, mari kita berpikir tentang martabatmu sebagai manusia. Martabatmu sebagai manusia itu tidak ditentukan hanya oleh seberapa kaya kamu, seberapa berhasil kamu, seberapa besar kamu bisa flexing, tapi juga seberapa pengaruhnya untuk hidupmu bagi orang lain. Kalau orang Jogja mengatakan migunani tumraping lian, artinya berguna bagi orang-orang lain.
Atau dalam bahasa kita menggunakan semoga hidupmu menjadi berkat bagi sesamamu. Sesama. Karena kamu sudah diberi berkat Tuhan, roh Tuhan ada padamu. Oleh karena Ia telah mengurapi kamu. Dan Ia telah menyuruh kamu untuk membawa kabar gembira bagi orang lain. Memberi makanan kepada mereka yang lapar. Memberi pakaian kepada mereka yang miskin. Memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang. Itu dalam bacaan Lukas 4 ayat 18-19 itu menggambarkan bagaimana itulah keutamaan manusia. Ketika manusia yang terberkati akhirnya jadi berkat bagi orang lain. Maka menurut saya ajaran sosial gereja adalah sebuah panduan moral untuk mencapai kemanusiaan kita, tapi juga mencapai peran kita di tengah hidup bersama. Jangan sampai kamu hanya berpikir hidup di dunia sepenuhnya hanya untuk kepentinganmu sendiri. Egois banget kan? Iya, betul. Padahal kita juga di dunia ini nggak sendiri ya, Mo ya? Iya, hidup bersama. Oke, mantap. Terima kasih, Romo. Ya, cukup berat ya. Tapi juga sebenarnya ini tadi yang kita bahas sebenarnya juga relevan ya. Maksudnya dekatlah dengan kehidupan kita. Dan ya benar sih kata Romo Joko juga harapannya untuk generasi selanjutnya pun juga yang akan membawa bumi Ya, kita kalau ini saya ke sih depan. mikirnya ini bukan pertama-tama masalah orang lain, ini masalah kamu kok. Orang muda ini sekarang yang punya masalah dan kami dalam arti untuk ajaran gereja mau mengajak kita untuk ayo diselamatkan. Kalau kamu terus-menerus tergantung pada masa depanmu kayak gimana? Iya sih, betul. Apakah masih punya pekerjaan? Apakah masih bisa menghidupi anak istrimu? Apakah kamu akan hidupmu hanya untuk dirimu sendiri? Itu kan hal-hal yang relate dengan hidup kita hari-hari. Betul, Kan? realistis lah ya, Mo ya. Jujur Li itu berguna sih. Siap. Ini juga pengaruh AI ya? Enggak. Oke, Romo, terima kasih ya terkait dengan ya ini tadi mungkin tadi juga sempat sharing sedikit. Kita malah jadi kuliah ya. Sobat Pangkalan jangan bosen ya kalau sama Romo Joko. Jadi nih Romo Joko kita undang lagi. Kita mau lanjut SKS selanjutnya. Ya, terkait dengan tadi kita udah membahas sejarah, terus dengan dinamika kehidupan kita sampai tadi terima kasih mungkin pesan ya secara tidak langsung menyampaikan pada kita terutama generasi muda sih terutama untuk membawa kehidupan ini di masa yang akan mendatang seperti apa. Oke, Romo. Besok kalau Romo pengen bercerita, sharing lagi, kita undang. Iya. Karena apa? Nah, ini jawabannya. Kita akan masuk, kalau biasanya di podcast Teras Pangkalan ya Romo ya, kita itu hanya ada 3 segmen. Tapi khusus malam ini, makanya tadi kok saya bilang, besok kalau kita mau ngobrol bareng sama Romo Joko lagi, kita akan mengundang Romo Joko karena jawabannya akan ada di segmen spesial. Apa itu? Romo udah senyum-senyum aja. Sampai jumpa nanti. Iya. Udah siap, Romo? Sesi berikutnya. Oke, Sobat Pangkalan jangan kemana-mana. Habis ini segmen yang spesial. Tunggu ya. Dadah! Menjadi Katolik, menghormati manusia. Hai, jumpa lagi bersama dengan saya Yudita dan juga Romo Joko. Terima kasih Sobat Pangkalan di rumah udah setia ya menunggu saya dan juga Romo Joko. Nah, kali ini kenapa sih kok kita menamanya segmen khusus ya, ada segmen spesial. Ada hal yang mungkin beberapa umat di Paroki Pangkalan sendiri sudah tahu ya terkait dengan ya ketugasan dari Romo Joko sendiri dan nanti ke depannya akan seperti apa. Oke, nggak usah lama-lama ya Romo ya, udah pengen banget ini. Silahkan, bukan saya pengen banget kamu deh. Silahkan Romo. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, kita masuk pada segmen spesial. Intinya saya mau mengatakan terima kasih untuk perjalanan panjang yang boleh saya alami sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan nanti tanggal 28 Juli ya. Juli 2026, sekitar 6 tahun kurang 1 bulan.
Saya tanggal per 15 Juli mendapatkan penugasan baru dari Bapak Uskup Keuskupan Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rupiatmoko. Sebagai imam keuskupan, saya taat kepada beliau untuk ditugaskan di tempat baru. Penugasan saya, satu tugas sebagai romo paroki di tempat ini diganti dengan 2 tugas yang lain. Yang satu di kampus saya mendapatkan tugas menjadi kepala dari Pusat Studi untuk Teologi Kontekstual di Fakultas Teologi Weda Bakti milik Universitas Sanata Dharma. Yang kedua, saya menjadi vikaris parokial terbatas di Paroki Santo Petrus dan Paulus Mabatan. Dekat dengan kita, nggak jauh-jauh amat. Iya. Saya mengalami 6 tahun di tempat ini sebagai masa yang berahmat. Saya selalu menikmati momen demi momen kehidupan saya karena memang hidup memang ya hanya berjalan dari momen ke momen kan. Iya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang Ada masanya. Masa saya 6 tahun di tempat ini saya jalani dengan segala upaya yang saya bisa dan tentu banyak kekurangan. Saya mohon maaf atas apa yang kurang dari diri saya dan bersyukur atas segala kebaikan Anda yang mensupport dan mendukung kehidupan dan pelayanan saya di tempat ini bersama dengan Romo Paulus Nasib Suroto. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, bolehlah saya menceritakan beberapa pengalaman yang boleh saya alami di tempat ini. 6 tahun saya di sini itu artinya lebih dari sekitar 60% dari masa imamat saya, karena tahun ini saya 10 tahun imamat. Saya habiskan di tempat ini. Masa-masa pertama saya menjadi romo paroki di tempat ini. Awal-awal saya bingung, tapi begitu banyak orang yang berbuat baik yang membantu hidup saya. Lalu yang kedua, di tempat ini juga saya membuat beberapa tulisan, karya, dan tempat ini sangat inspiratif. Taman Doa ini dibuat karena inisiatif umat dan bersama dengan saya, kami semua mencoba merapat, mengupayakan supaya Taman Doa ini menjadi tempat yang nyaman untuk banyak orang. Dan sekarang cukup banyak orang yang datang untuk berziarah di tempat ini karena lebih nyaman dan lebih tertutup daripada sebelumnya. Rasa-rasanya saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua untuk segala support yang Anda lakukan. Saya senang dengan upaya yang diupayakan Romo Nasib dan juga saya mendukung, yaitu bagaimana melibatkan semakin banyak orang muda, keluarga muda dalam pelayanan di paroki ini. Setiap kali panitia, Romo Nasib selalu mengatakan, orang muda dilibatkan, semakin banyak yang dilibatkan. Dan saya bersyukur atas kerjasama kami, dan sekarang pendamping PIA ada banyak orang muda, pendamping OMK, PIR, teman-teman muda, ada Komsos, banyak hal yang dulu tidak ada menjadi tidak ada karena waktu itu bukan karena sebelumnya tidak ada, tapi karena sebelumnya kan COVID. Jadi kami memulai dari prosesnya menjadi tidak mudah karena dari nol. Saya mengalami pengalaman di tempat ini kena COVID, kena DB, tapi juga di tempat ini saya mengalami kesembuhan. Saya bersyukur Anda semua mendukung saya dengan makanan yang enak-enak, karena setiap kali saya mendapatkan rezeki kebaikan dari Anda. Dan yang terakhir, saya sangat bersyukur untuk segala perjalanan kita sebagai orang beriman yang berjalan menuju kepada Tuhan dalam kebersamaan. Saya sebagai imam melayani pelayanan Ekaristi dan berbagai macam sakramen, serta juga mendampingi dalam berbagai macam bentuk pelayanan pastoral. Anda sebagai umat saling mendukung satu dengan yang lain. Akhirnya, mari kita saling mendoakan. Saya yakin umat di paroki ini bersama dengan Romo Paroki yang baru, Romo Antonius Hendriatmoko, semuanya akan berjalan dengan baik. Saya mempercayai ini, kata-kata yang ada di belakang mobilnya Romo Nasib yang adalah kata-kata Bapak Kardinal, let go and let God. Mari kita upayakan yang terbaik dan pasrahkan sisanya kepada Tuhan. Saya mendoakan Anda dan memasrahkan kepada Roh Kudus yang tentu sudah sedang dan akan mendampingi perjalanan kehidupan kita sebagai umat beriman. Mari terus berjalan dalam Tuhan, saling mendukung satu dengan yang lain. Tuhan memberkati Anda, Tuhan memberkati saya, Tuhan memberkati kita semua. Berkah dalam. Wah, pokoknya Sobat Pangkalan yang ikut sedih, like ya. Ya,
Romo, terima kasih ya untuk proses dinamika ya. Kita juga tahu ya gimana jatuh bangunnya proses kita bersama. Kita juga terima kasih selalu dijawil ya supaya kita selalu aktif juga. Terima kasih atas semua proses kebersamaannya. Siap Romo? Kapan berangkatnya Romo? Kita akan mengadakan bisa sambut di sini tanggal 27 dan tanggal 28 saya akan tinggal di paroki Babatan. Sudah kita bersyukur untuk semuanya. Indah pada waktunya. Betul, semua orang ada masanya, semua masa ada orangnya. Oke, Romo, terima kasih atas kebersamaan kita juga yang nggak hanya proses selama Romo menjadi Romo Paroki ya di Gereja Pangkalan, juga atas segala hal yang sudah Romo berikan secara langsung, tidak langsung, itu menjadi berkat juga buat kita, buat sesama juga buat Romo. Akhir dari proses podcast Teras Pangkalan kali ini, jadi besok nih ya, kita kayaknya perlu mikir lagi ya. Kalau kita mau ngundang Romo, berarti nanti wah agak berat ya, karena jatuhnya narasumber luar nih, Mo. Bisa nggak nih, Mo? Bisa lah ya, Mo ya. Kita ya nantilah bisik-bisik. Oke, Sobat Pangkalan, terima kasih atas perjumpaan hari ini. Kesetiaan untuk menonton kami, saya dan juga Romo Joko pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Teras Pangkalan selanjutnya. Dadah.